Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kita hadirkan informasi pertama. Puluhan kamar kos dan satu rumah makan di kawasan padat penduduk di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah ludes terbakar. Api dengan cepat menghanguskan bangunan yang terbuat dari kayu papan dan juga tripleks. Petugas damkar ini bersama dengan warga berjibaku untuk memadamkan api yang terus berkobar. Satu unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian dan hingga kini memang belum diketahui penyebab kebakaran. Dan kasus ini kini telah ditangani oleh kepolisian setempat. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih terkait tentang kebakaran, di mana kebakaran hebat juga melanda Pasar Pagi Pemalang, Jawa Tengah pada Selasa petang, dan hingga tadi malam ini api masih berkobar. Jadi api pertama kali terlihat dari salah satu kios pakaian di sisi selatan pasar, kemudian merembet ke los lain yang mayoritas menjual sepatu, sandal, dan juga pakaian. Hingga malam tadi pemirsa, titik api kecil ini masih muncul di bagian tengah komplek los. Curah hujan yang gerimis ini tidak cukup membantu proses pemadaman, namun hembusan angin kencang membuat api semakin berkobar. Damkar Pemalang meminta bantuan dari kota dan juga Kabupaten Tegal, serta Kabupaten dan juga Kota Pekalongan. Harap berhati-hati ya. Betul. Segala sesuatu yang bisa memicu kebakaran. Tadi ada kebakaran warung makan, kebakaran pasar, Kamar kos-kosan juga kos-kosan kan, juga. tadi ya. Betul. Dan biasanya memang penyebab utamanya itu adalah arus listrik. Jadi tetap cek untuk kalau mau pergi-pergi. Betul. Kita sahabat dulu pemirsa. Betul sekali. Silakan Ati. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar hari ini? Pemirsa, selamat pagi Ati. Pagi dong. Pagi ini saya mau membuka apa kabar Dengan Indonesia pantun? pagi. Enggak, Oh, jangan enggak. langsung pantun. Saya mau Aduh. kasih doa dulu. Oh iya. Saya mau kasih doa untuk seluruh masyarakat Sumatera, Sumatera Utara, Ya. Sumatera Barat, dan juga Aceh. Semoga juga tetap diberikan ketabahan. Amin, amin ya rabbal Selain alamin. itu, saya juga mau memberikan doa buat partner siaran saya. Yang kemarin ulang tahun. Waduh, Berarti selamat terima ulang kasih, tahun. Philip. Sehat selalu. Nggak usah doa, saya butuhnya kado. Rezeki. Oh ya. Makan-makannya dulu. Oh iya, nanti saya kasih betul. kado, Ya udah deh abis siaran ya. Tapi kita hadirkan dulu informasi Ya. yang lain nih. Ada informasi dari seorang wanita pengendara motor listrik di Medan, Sumatera Utara. Ini yang Dijamret ya menjadi informasinya ya? korban penjamretan Betul. yang dilakukan. Ternyata ini pelakunya 2 residivis Wow. kasus penjamretan. Nggak ada kapok-kapoknya ini ya. Aduh. Di mana aksi penjamretan ini terjadi di Jalan Kasuari, Kota Medan. Saat itu korban yang tengah berhenti di pinggir jalan seperti yang Anda tengah saksikan. Ini tiba-tiba saja pelaku langsung mengambil ponsel korban dan kabur meninggalkan lokasi kejadian. Unit Reskrim Polsek Sunggal kemudian berhasil menangkap 2 pelaku yang baru 1 bulan bebas dalam kasus yang sama. Kedua pelaku terpaksa dilumpuhkan karena melawan saat hendak ditangkap. Dari tangan kedua pelaku, polisi kemudian mengamankan 1 unit motor yang digunakan saat beraktivitas dan juga handphone milik korban. Kedua pelaku kini terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Biasanya kalau residivis kali 2 nih ya hukumannya. Oh gitu ya. Yang pertama biar berapa? menjadikan efek jerah ya. Efek jerak, betul sekali. Baru juga 1 bulan bebas. Kirain udah insaf gitu, udah tobat. Taunya ya, Keluar penjara, ya melakukan hal balik yang lagi, sama. pulang ke rumah tahanan. Kita langsung ajak Anda pemirsa untuk ke berita selanjutnya, di mana Detasmen 88 Anti Teror ini melakukan penggeledahan di salah satu rumah di perumahan Garut City Residen Kelurahan Muara Sanding, Kota Garut, Jawa Barat pada tadi malam. Jadi warga ini diminta polisi agar tidak mengambil dokumentasi saat polisi melakukan penggeledahan. Bahkan warga yang hendak melihat pun dilarang masuk. Selain melakukan penggeledahan, petugas juga sempat mengamankan seorang anak yang diduga berkaitan dengan ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada beberapa waktu lalu. Jadi proses penggeledahan dan juga memintai keterangan dilakukan petugas hingga Rabu dini hari tadi. Densus 88 juga mengamankan 2 benda mencurigakan dari sekitaran rumah tersebut. Ya memang kadang-kadang kalau ada penggeledahan gini, beritanya langsung ada di media sosial. Biasanya live. pada kepo ya, Kepo. pada videokan. Takutnya kan informasi yang beredar Betul. tidak sesuai dengan faktanya ya, Philip.
Baik, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Angin puting beliung menerjang permukiman warga, tepatnya ini di Kelurahan Maroangsing, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Di mana memang kalau kita lihat cuaca buruk masih terus terjadi dan juga melanda di sejumlah wilayah di Indonesia. Di mana seperti yang terjadi ada terjangan angin puting beliung yang mengakibatkan 7 rumah warga dan 3 sekolah ini mengalami kerusakan di bagian atap karena tersapu hembusan angin. Terjangan puting beliung tidak berlangsung lama, diperkirakan hanya sekitar 30 menit. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Warga bersama aparat setempat langsung membersihkan puing-puing bangunan dan mendata kerusakan sejumlah rumah dan juga fasilitas umum. Pemerintah menghimbau agar masyarakat selalu waspada menghadapi cuaca yang ekstrim hingga beberapa hari ke depan. Bahkan pihak BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan terkait cuaca ekstrim yang mungkin saja bisa melanda beberapa wilayah di Indonesia. Masih seputar cuaca buruk pemirsa, di Lumajang ini atap bangunan sejumlah rumah ambruk usai diterjang puting beliung. Selain merusak rumah, 3 orang warga terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat menderita luka-luka. Jadi beginilah pemirsa kondisi rumah salah satu warga yang ada di Dusun Glendang Petung, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Jadi atap dan juga dinding rumah korban ini ambruk dan rata dengan tanah setelah angin kencang disusul puting beliung menerjang desa ini. Saat peristiwa terjadi, ini warga yang didominasi ibu rumah tangga tengah memasak untuk keperluan acara selamatan pemilik rumah. Sebagian warga berhasil menyelamatkan diri, namun 3 diantaranya ini tertimpa reruntuhan. Ketiga korban menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Diduga supir tidak konsentrasi saat mengemudikan kendaraannya. Truk tanpa muatan ini dihantam truk syarat muatan limbah kardus yang melaju dengan kecepatan tinggi, tepatnya di ruas Jalan Magelang Purworejo pada Selasa petang. Betul ya. Kita bisa saksikan bersama-sama pemirsa bagaimana inilah rekaman CCTV detik-detik kecelakaan antara truk dengan truk syarat muatan kardus bekas yang terjadi di ruas Jalan Magelang Purworejo, tepatnya berada di Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Akibatnya truk tanpa muatan terguling di tengah jalan, sedangkan truk syarat muatan kardus bekas langsung terperosok ke area perkebunan bibit. Tim Basarnas bersama Damkar Kabupaten Magelang yang mendapatkan laporan ini langsung melakukan upaya penanganan terhadap Ferdi Setiawan, sopir truk syarat muatan kardus bekas yang terjepit kabin kendaraan. Usai melakukan evakuasi selama 20 menit, korban akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, sebuah truk dan mobil pick-up juga terlibat kecelakaan. Ini terjadi di Jalan Lintas Pekanbaru, Pelalawan. Akibat peristiwa ini, 2 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Jadi mobil pickup dalam kondisi ringsek usai terlibat tabrakan, sementara truk tampak terguling di badan jalan. Peristiwa bermula saat truk yang dikemudikan oleh SP melaju dari Pangkalan Kerinci menuju ke Pekanbaru. Setibanya di kilometer 37, ini supir diduga hendak mendahului kendaraan di depannya. Pada saat yang bersamaan, mobil pickup datang dari arah berlawanan sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan. Akibat kecelakaan ini, 2 orang mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Terus berhati-hati ya, himbauan kita kepada pengguna jalan, pengendara sepeda motor, pengendara roda 4, jangan ugal-ugalan. Kan ini tadinya mau mendahului kendaraan yang ada di depannya, tapi pastikan kalau mau mendahului itu aman dan nyaman. Karena kalau yang kejadian seperti ini kan yang menjadi korban kan bukan hanya pengendara mobilnya saja, orang lain juga bisa dikorban ya. Ya, sejumlah informasi juga sudah kita hadirkan untuk membuka rangkaian pagi hari ini. Kita juga akan ajak pemirsa, walaupun sebenarnya mungkin
banyak kantor-kantor yang sudah berlibur. Iri. Oh. Saya habis libur kemarin soalnya, Philip. Nah, kita pantau apakah saat ini di tempat wisata ya? Simpang Gadok Bogor ini kan biasanya juga menjadi salah satu tempat untuk wisata ya. Kita akan pantau bersama Brigadir Cici yang ada di sana. Selamat pagi, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah memang sudah terlihat ramainya para pengunjung yang mengarah ke Bogor, Jawa Barat? Ya, baik, terima kasih Rati dan Philip, juga selamat pagi pemirsa. Mari kita update bersama informasi lalu lintas di sekitaran kawasan Gadok yang memang terbilang sudah dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kami bandingkan untuk kondisi pagi hari ini dengan kondisi tadi malam, memang kendaraan-kendaraan lebih mendominasi di waktu malam hari. Untuk pagi hari ini sendiri, Rati juga Philip, kalau kondisi arus lalu lintas pagi ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, masih terlihat normal untuk kendaraan yang melintas dari arah Jakarta, baik yang menggunakan tol Jagorawi maupun juga yang akan menggunakan jalur Ciawi menuju ke arah Puncak. Begitupun untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Puncak yang nantinya akan mengarah ke arah Ciawi ataupun juga yang akan menuju Jakarta menggunakan tol Jagorawi. Sampai dengan pagi hari ini perlu kami laporkan bahwa memang kendaraan-kendaraan yang melintasi kawasan ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan baik plat F, tetapi juga terlihat mendominasi dari kendaraan-kendaraan berplat B. Ini artinya memang kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Jakarta mulai mendominasi kawasan Bogor sendiri, yang artinya memang para masyarakat juga menggunakan kesempatan waktu libur ini untuk berrefreshing ataupun berlibur bersama keluarga menuju ke arah Puncak. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara yang nantinya akan melintas menuju ke arah Puncak menggunakan kawasan Gadok sendiri agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang berada di lapangan, dan yang pastinya penting untuk mengupdate terus informasi-informasi terkait pemberlakuan sistem one way yang berlaku pada kawasan ini. Dan untuk para pengendara yang nantinya akan bepergian, pastikan selalu kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai, dan terutama bagi para pengendara sepeda motor melihat cuaca di sekitaran kawasan Bogor yang tidak menentu, kami himbau untuk selalu menyiapkan mantel hujan yang tidak berjenis ponco. Dan bagi para pengendara setelah melakukan perjalanan, jika Anda merasa lelah, untuk menggunakan rest area ataupun lingkungan ataupun lokasi terdekat yang aman untuk beristirahat sebelum melakukan kembali perjalanan Anda. Dan juga berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, pemirsa, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia tercatat telah terjadi sebanyak 346 kasus laka lantas, dengan rincian 24 meninggal dunia, 48 luka berat, dan 446 luka ringan. Pemirsa, dari 346 kasus laka lantas yang terjadi, 71% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami mengajak bagi para pengendara yang nantinya akan menikmati libur panjang kali ini, sebelum bepergian, pastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat, konsentrasi saat mengemudi, terutama utamakan keselamatan diri Anda pribadi dan juga keselamatan bersama di jalan. Dan bagi pemirsa yang ingin mengupdate informasi-informasi terkait arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 15669, juga melalui SMS Center di 9119. Rati dan Philip, demikian informasi lalu lintas pagi ini yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat bagi masyarakat, dan silakan kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini menggeledah rumah pribadi Bupati Bekasi Ade Kuswara di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penyidik KPK terlihat masuk ke komplek kediaman pribadi Bupati Ade Kuswara sekitar pukul 11.40 pada Selasa siang kemarin, di mana para penyidik yang menggunakan rompi KPK itu terlihat melakukan penggeledahan di 2 bangunan rumah yang ada di komplek kediaman tersebut. Selama 3 jam penggeledahan, para penyidik KPK keluar meninggalkan rumah Bupati Ade Kuswara. Penggeledahan ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan kasus suap ijon proyek, di mana KPK telah menetapkan 3 tersangka, yaitu Bupati Bekasi Ade Kuswara, kemudian ada Kepala Desa Sukadami HM Kunang yang juga merupakan ayah Bupati Bekasi, serta pihak swasta bernama Sarjan. Saya sebagai warga Bekasi kecewa. Kenapa? Ya karena kan ini pemimpin daerah. Betul. Sebagai Semoga warga, bisa diusut tuntas ya, Philip ya. kita berharap ya bagaimana kasus korupsi juga menjadi salah satu perhatian yang
fokus diberantas oleh Presiden kita Betul. Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Jalan penghubung menuju Kelurahan Sipange, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, wilayah Sumatera Utara dari Simpang 3 Hutana Bolon hingga saat ini masih tertutup tanah longsor. Ya pemirsa, tampak sejumlah rumah warga ini hancur dihantam longsoran tanah. Sejumlah alat berat juga tampak terus dikerahkan untuk membersihkan material longsoran tanah dan juga kayu. Sementara itu jumlah korban yang belum ditemukan di wilayah tersebut mencapai 38 orang. Gak kebayang ya Rati ya, mendekati suasana akhir tahun. Yang biasanya dipenuhi dengan kemeriahan. Ini harus masih dalam suasana berduka untuk masyarakat Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh juga ya. Tentunya kita prihatin dan juga terus mendoakan untuk masyarakat di sana. Semoga juga diberikan kekuatan, diberikan kecepatan untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang dan mereka juga butuhkan. para petugas yang bekerja keras untuk membenahi infrastruktur ya. Betul. Jadi jalan penghubung ini harus sudah benar dalam waktu dekat sehingga akses bantuan, akses mobilisasi masyarakat. Betul sekali. Tidak hanya relawan, pemerintah juga bergerak cepat untuk membersihkan ataupun memperbaiki infrastruktur di sana ya. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Sementara itu ada apa, Rati? Ya, demi membantu korban terdampak banjir di wilayah Aceh Tengah yang sampai dengan saat ini masih sulit dijangkau, puluhan relawan memikul logistik dengan menelusuri jalan berlumpur hingga puluhan kilometer. Dan seperti inilah pemirsa pemandangan sehari-hari di wilayah Bener Mariah, Aceh, usai banjir bandang dan longsor yang menerjang pada akhir November lalu, di mana agar kebutuhan logistik para pengungsi korban banjir bisa terpenuhi, puluhan relawan rela berjalan kaki hingga puluhan kilometer dengan medan jalan berlumpur serta berbukit. Mereka berjalan kaki dan sesekali menumpang sepeda motor untuk mengambil bantuan logistik pengungsi yang berada di Kabupaten Biroun. Mereka khawatir jika mereka tidak terus bergerak, maka para pengungsi di Aceh Tengah terancam kelaparan. Meski berjalan dengan medan yang berat sambil memikul logistik, para relawan ini terus berjalan untuk menjalankan misi kemanusiaan. Bagi para relawan tidak ada pilihan lain selain berjalan kaki, sebab masih banyak akses jalan dan jembatan yang putus dan hingga kini masih sulit untuk diperbaiki. Semangat para relawan yang berjuang luar biasa ini, Philip. Jalan kakinya nggak main-main ya, kadang-kadang ada yang sampai 2 jam, 5 jam bahkan ya. Ya pemirsa, libur telah tiba, begitu ya kalau kata lagi ya. Gitu kan. Kita akan lihat bagaimana kondisi arus lalu lintas jalan tol Jakarta Cikampek Kerawang, Jawa Barat, di mana pada malam tadi ini ternyata sudah terpantau padat. Sudah padat, jadi sudah banyak kendaraan yang ini kayaknya menuju ke wilayah Bandung, Jawa Barat dan sebagainya. Jadi kendaraan dari arah Jabodetabek menuju wilayah timur, baik menuju Jawa Barat dan sekitarnya, ini terpantau padat di ruas tol Jakarta Cikampek. Kendaraan yang melintas di ruas kilometer 55 ini didominasi mobil pribadi serta bus antar kota antar provinsi. Jadi meski padat, Philip, tapi arus lalu lintas ini terpantau lancar ya, maksudnya dalam arti tidak berhenti begitu ya kepadatannya ya. Kendaraan pun belum. Mungkin akan ya. Kayaknya ya. Kendaraan pun melaju dengan kecepatan di bawah 70 km per jamnya. Jadi kalau yang sudah ada planning untuk ke wilayah Jawa Barat, Jabodetabek begitu ya. Mentalnya disiapkan. Mental. Termasuk Rati dong. Kalau pulang kan melalui jalur-jalur seperti ini ya. Betul, ya. Jadi sebagai masyarakat Bekasi. Saya ngerasain kemacetannya, tapi nggak ngerasain liburannya. Ya pemirsa, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau kesiapan Nataru di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur pada Selasa sore. Tak hanya itu, Kapolri juga memberikan bingkisan kepada para penumpang yang hendak melakukan perjalanan. Bersama Kepala Dinas Perhubungan dan Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kapolri mengecek kesiapan Terminal Pulau Gebang dan juga mengecek pos kesehatan bagi para sopir bus dan juga supir cadangan sebelum melakukan perjalanan, termasuk diantaranya melakukan cek darah dan urin. Pengecekan diharapkan agar supir dalam keadaan sehat dan para penumpang juga aman dalam menjalankan perjalanan mereka. Kapolri juga menjelaskan saat ini telah
Terminal Terpadu Pulau Gebang menjadi salah satu terminal dengan tujuan terbanyak di wilayah Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai dengan Bali. Selama menyambut Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan akan melakukan rem cek bagi seluruh bus sejak 19 November hingga 5 Januari 2026 di terminal utama agar para penumpang yang akan menaiki kendaraan bis ya untuk berlibur ataupun keluar kota ini berjalan dengan lancar. Jadi sampai supir busnya juga dicek. Dicek, betul. Kemudian kendaraannya sudah pasti dicek. Karena sopir bis itu lumayan berat, membawa puluhan nyawa penumpang. Iya, betul. Ya. Ya, masih bersama kami pemirsa, 3 santri di pondok pesantren di Desa Manjung, ini di Wonogiri, Jawa Tengah, ditetapkan sebagai pelaku dugaan penganiayaan hingga menyebabkan kematian dari salah seorang santri. Melakukan pendalaman dan juga pemeriksaan atas meninggalnya Muhammad Manzar Anwar, berusia 12 tahun, seorang santri di Wonogiri, termasuk melakukan ekshumasi di makam korban yang berada di Karanganyar pada Jumat pekan lalu. Selain melakukan pemeriksaan terhadap para santri, polisi juga meminta keterangan dari pengurus dan pengawas pondok pesantren. Dari hasil pendalaman dan pemeriksaan, kepolisian kemudian menetapkan 3 pelaku penganiayaan terhadap korban. Ketiganya terbukti melakukan pemukulan dan tendangan ke sejumlah bagian tubuh korban. Untuk motif penganiayaannya, lantaran korban menolak perintah untuk mandi dan juga mencuci. Selain ketiga pelaku, tidak menutup kemungkinan akan adanya pelaku lain mengingat kasus ini masih terus dalam proses pengembangan. Saya nggak bahas Anwar dulu, saya bahas yang lain dulu. Berarti kamu nggak pernah untuk tindakan musik lain apa? Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Seorang pria di Desa Ombolata, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara ini nekat menghabisi rekan kerjanya karena berselingkuh dengan istri pelaku. Mayat korban bernama Yusman ditemukan warga terbungkus dalam karung. Korban yang sehari-hari bekerja sebagai tukang panjat pohon kelapa ini sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya. Berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian, tersangka berinisial WHM akhirnya mengakui telah membunuh rekan kerjanya tersebut. Tersangka menyebut ia nekat membunuh rekannya lantaran korban ini sering kepergok maksud kami ya, bermesraan dengan istri pelaku. Ya. Saya saking emosionalnya membawakan berita mengenai perselingkuhan nih, Philip. Hati-hati, teman terdekatmu ya. Jadi, Bahaya ya ini ya. iya, teman tapi maut gitu kan ya. Jadi dengan penuh amarah saat itu pelaku menghabisi korban dengan sebilah golok. Mayat korban kemudian dibuang ke dalam lubang tanah untuk menghilangkan jejak. Jadi tersangka akibat perbuatannya ini diancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Ya. Jangan bermain api ya, Philip ya. Takutnya kesambar begitu ya. Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Jadi ini informasi seorang pria yang ditemukan tewas bersimbah darah dan juga sejumlah luka yang ada di tubuhnya. Ya, korban ditemukan oleh warga Kampung Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, di mana ada pria yang tewas bersimbah darah. Korban yang diketahui ini bernama Rafli ya, Ratih, asal Kecamatan Cicalengka, terkapar dengan luka tusukan di bagian dada dan juga paha. Sebelum ditemukan tewas, korban datang ke Ranca Ekek untuk menonton pertunjukan tradisional kuda renggong. Pihak kepolisian telah mengantongi identitas pelaku dan masih dilakukan pengejaran, sementara jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Kota Bandung guna dilakukan proses otopsi. Kita beralih ke berita kriminal selanjutnya pemirsa. Satuan Reserse Kriminal Polres Batang, Jawa Tengah berhasil menangkap pasangan kekasih yang diduga ini merupakan pelaku perampokan yang berujung kematian seorang pria lanjut usia di Kecamatan Gringsing. Kedua pasangan kekasih ditangkap tim Satreskrim Polres Batang di Kabupaten Rembang.
Kasus ini terungkap ketika korban ditemukan tewas di sebuah warung di Jalan Raya Beton, Kecamatan Gringsing. Saat itu pihak keluarga juga tidak menemukan sepeda motor dan juga beberapa barang pribadi milik korban. Dari hasil pemeriksaan pemirsa, terungkap bahwa kedua tersangka ini menggunakan modus yakni berpura-pura menawarkan jamu stamina kepada korban. Jamu tersebut ternyata telah dicampur tanaman kecubung yang menyebabkan korban mengalami halusinasi dan kehilangan kesadaran. Dalam kondisi tidak berdaya, korban kemudian dibawa ke lokasi yang sepi, tepatnya di Jalan Raya Beton sebelum akhirnya meninggal dunia. Sementara itu untuk memastikan penyebab kematian korban, kepolisian bersama tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan pembongkaran makam korban. Ini yang dikatakan Jamu apa? bukan jamu, ini bukan masalah stamina-nya, tetapi lebih ke ya kalau mencari kekasih yang benar begitu ya. Ini salah sasaran nih kekasihnya. Iya, ya. betul. Sama-sama melakukan tindak kriminal. Tindak kriminal. Ya, untuk mengetahui mengenai hal ini kita akan bergabung langsung dengan AKBP Edi Rahmat Mulyana, Kapolres Batang yang sudah bergabung ya, pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Kapolres. Mbak Rati sama Mas Philip. Ya, Pak Kapolres, jadi boleh diinformasikan apa pendalaman dari pihak kepolisian dengan kasus ini, Pak? Ya, jadi awalnya kami dari Polsek Gringsing menerima laporan dari masyarakat bahwa telah ditemukan sesosok pria parubaya yang sedang dalam keadaan terlungkup di Jalan Raya Beton. Kemudian Polsek bersama tim Inavis mendatangi TKP, dan setelah di TKP memeriksa korban bahwa dalam keadaan meninggal. Kemudian dibawa ke rumah sakit Limpung untuk dilakukan visum. Namun karena tidak ada tanda-tanda kekerasan, dari pihak keluarga korban meminta untuk segera dimakamkan dan menolak untuk dilakukan otopsi. Namun dari situ anggota menaruh kecurigaan karena profesi korban yang merupakan tukang ojek. Ketika di TKP tidak ditemukan sepeda motor dan juga barang-barang milik korban. Setelah anggota melakukan penyelidikan, ditangkaplah 2 orang sepasang kekasih di Kabupaten Rembang. Kemudian kami melakukan interogasi, dan setelah diinterogasi mereka mengakui bahwa telah memberikan minuman yang telah dicampur oleh tanaman kucubung kepada korban, sehingga korban mengalami halusinasi, dan karena mungkin faktor usia korban tidak kuat dan meninggal dunia. Ya, dari sana kami melakukan interogasi lagi, dan ternyata memang tersangka ini sudah 7 kali melakukan perbuatan serupa. 1 sudah divonis di Kabupaten Tegal selama 1 tahun pada tahun 2023, dan 6 lagi melakukan di wilayah Kendal dan 5 di wilayah Batang. Ya. Kemudian kami melakukan interogasi lagi, dan mereka memang kerap memberikan kecubung kepada korban-korbannya. Baik Pak Kapolres, apakah memang background dari kedua pelaku ini, apakah memang pengusaha yang menjual jamu kepada masyarakat sekitar atau seperti apa, dan dari mana kemudian sepasang kekasih ini bisa mendapatkan kecubung begitu Pak? Ya, awalnya ini dikonsumsi sendiri oleh tersangka DK. Kemudian dari tersangka DK ini, karena yang kekasihnya ini merupakan wanita di warung remang-remang, wanita malam, ya, yang biasanya dicampurkan di supir-supir tamu dari si tersangka SM ini. Nah, dari situlah mereka memiliki ya ide untuk mencari uang dari hasil pencurian ini. Pak, jadi memang para korbannya ini ditargetkan yang memang biasa berkunjung ke warung tersebut ya Pak ya? Tadinya ini untuk memabukkan para pengunjung warung.
ya, sehingga si tersangka SM ini mendapatkan saweran. Namun karena mereka ini kehabisan uang, mereka memiliki ide untuk mencari korban atau calon korban yang merupakan tukang ojek atau yang memiliki kendaraan, ya. Dan modusnya si tersangka SM ini ya mencari calon korban di pasar yang merupakan tukang ojek. Dia menumpang dengan motor korban. Ketika di tengah jalan, tersangka SM ini meminta korban untuk berhenti, ya. Kemudian ditawarkan jamu yang katanya merupakan jamu stamina yang telah dicampur tanaman kecubung kepada korban, sehingga korban tidak sadarkan diri, dan korban dibawa ke satu tempat yang dimana di tempat tersebut sudah menunggu tersangka DK. Dan kemudian para tersangka ini membawa motor korban dan juga barang milik korban. Pak Kapolres, apakah masyarakat sekitar juga tidak merasa curiga dengan perilaku ataupun aksi yang dilancarkan oleh pelaku yang kerap memberikan minuman yang kemudian juga memabukkan para peminumnya begitu, Pak Kapolres? Ya, kalau dari masyarakat sendiri tidak curiga, ya, karena kan si tersangka SM ini karena bekerja di warung malam, ya, yang mana di situ juga ada minuman-minuman, ya, jadi tidak mencurigai adanya perilaku tersebut. Baik, konstruksi hukum pasal apa yang dikenakan melihat para pelaku ini juga ternyata sudah berkali-kali melakukan aksi seperti ini, Pak? Ya, jadi untuk kedua tersangka kami kenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto 365 tentang pencurian dengan kekerasan, yang mana ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak AKBP Edi Rahmat Mulyana, Kapolres Batang, sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Pak Kapolres. Dua kasus pembunuhan yang melibatkan anak sebagai terduga pelaku dan orang tua sebagai korban terjadi dalam waktu berdekatan di Kota Medan, Sumatera Utara. Kejadian pertama terjadi di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal pada 10 Desember lalu. Seorang ibu rumah tangga berinisial FS, 42 tahun, ditemukan tewas di kamar rumahnya dengan sejumlah luka tusukan. Korban diduga tewas akibat ditikam putri bungsunya sendiri, seorang siswi berinisial AL 12 tahun yang masih duduk di bangku kelas 6 SD. Menurut keterangan awal pihak keluarga, peristiwa bermula dari sebuah cekcok antara AL dan ibunya setelah melihat kakaknya dimarahi. AL diduga menikam sang ibu pada pukul 4 pagi. Polisi telah mengamankan AL dan melakukan pemeriksaan intensif dengan pendamping perlindungan anak. Motif kejadian masih didalami secara hati-hati oleh penyidik karena usia pelaku masih di bawah umur. Tidak jauh dari tempat kejadian pertama, seorang dosen Universitas Sumatera Utara berinisial OKH, 58 tahun, tewas usai ditikam anak kandungnya sendiri berinisial H, 18 tahun. Peristiwa terjadi setelah korban terlibat pertengkaran dengan istrinya yang berujung pada tindakan penganiayaan. Melihat kejadian tersebut, sang anak yang berusia 18 tahun emosi dan mengambil pisau dapur lalu menikam ayahnya hingga tewas. Pihak kepolisian menyebut emosi terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dialami ibu pelaku menjadi motif utama dalam kasus ini. Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan undang-undang yang berlaku. Dua peristiwa tragis ini menimbulkan tanya, bisakah seorang anak tiba-tiba berubah menjadi ancaman fatal bagi orang terdekatnya? Pada titik apa tekanan, konflik, dan pola pengasuhan yang keliru dapat mendorong anak menjadi pelaku kekerasan yang membahayakan? Tim TV One mengabarkan.
Ya Ratih, ini cukup menarik ya. Kalau Ya. kita berbicara misalnya kasus kriminal pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pelaku yang berusia di atas dari 18 tahun. Mungkin secara psikolog, secara emosi itu sudah ada kestabilannya. Ya, Tetapi lebih kalau kita matang gitu lebih ya. matang begitu ya. Ya. Tapi kalau kita kemudian tadi melihat ada 2 berita, ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang usianya 12 ini cukup tahun. mencengangkan ya, masih berusia 12 tahun. Ini menarik untuk kita bedah bagaimana kemudian kestabilan emosinya, bagaimana kemudian apa yang ada di benak pikiran anak tersebut. Ini cukup menarik untuk Dan kita, dua kasus ini berdekatan ya, Philip. Ya, Betul. kalau kita ingat zaman dulu kita tuh takut, Takut durhaka sama orang tua kan. Takut Jadi dosa, maling ya. kundang, takut dosa. Tapi kalau melihat belakangan kok munculnya kasus-kasus seperti Ya. ini, sebenarnya fenomena ini seperti apa sih? Apa yang menjadi background atau dasar Betul. kok sampai tega-teganya anak yang diurus sendiri oleh orang tuanya ini Tega, bahkan ya. menyiksa, bahkan membunuh orang tuanya. Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Kak Jasra Putra, Kak Jasra. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat pagi, Selamat Mas pagi. Jasra. Kak Jasra. Kemudian juga sudah ada Mbak Hanifah Hasna, kriminolog UI. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Hanifah. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Sehat ya? Pagi Mas, alhamdulillah sehat. Saya mau ke Mbak Hanifah dulu. Kalau Ya. kita cermati Mbak, sebenarnya kan ini tindakan udah ekstrim Mbak. Bahkan mungkin orang dewasa yang sudah cara matang emosionalnya tidak sampai berani Kepikiran untuk gitu ya. kepikiran untuk membunuh orang tuanya sendiri. Apa yang kalau dari sisi kriminolog sebenarnya apakah memang ada faktor-faktor tertentu melihat 2 kasus berdekatan, bahkan yang satu membunuh ayahnya, kemudian yang satu membunuh ibunya, Mbak? Apa yang terjadi sebenarnya? Baik, kalau kita lihat dari profil anak-anaknya ya, Ya. ketika seseorang melakukan kekerasan ekstrim itu, kalau kita lihat usia dan hubungan antar pelaku dengan korban itu sepertinya mustahil seorang anak bisa melakukan aktivitas ekstrim seperti ini. Tapi kalau kita melihat bagaimana perkembangan otaknya, mereka belum secara prefrontal cortex juga belum matang, karena matang di usia 20 sampai 25 tahun. Ya. Sehingga kondisi-kondisi badannya, fisiknya, secara biologis mungkin dia itu matang sebesar itu, tapi kondisi-kondisi tertentu dia belum matang gitu. Nah, yang paling belum matang adalah kontrol emosinya. Jadi ketika seseorang melakukan kekerasan, apalagi anak-anak, itu sebetulnya bukan niat yang jahat, karena anak-anak tidak dilahirkan menjadi jahat. Karena ketidaktahuan atau Karena seperti apa? ketidaktahuan, karena kemarahan yang memuncak, karena dia hidup dalam lingkungan yang kriminogenik. Jadi kondisi-kondisi yang membuat dia tidak nyaman, tidak tentram, tidak hangat. Bahkan anak-anak ini kan berasal dari anak-anak yang dekat dengan orang tuanya. Bahwa dekat itu belum tentu lekat dan belum tentu hangat. Ini yang membuat anak-anak menjadi kepengen menyampaikan kemarahannya. Tapi ini kan puncak ya, karena sebelumnya pasti ada bahasa-bahasa yang ditunjukkan. Berarti kalau udah ada bahasa yang ditunjukkan tapi tidak tertangkap, berarti kan ada pengabaian. Tapi gitu kalau ya. melihat 2 kasus ini, yang pertama kan karena kesal melihat kakaknya dimarahi ibunya. Yang kasus yang membunuh ayahnya yang dosen ini kan kesal karena ayahnya memarahi ibunya. Jadi di situ apakah memang ada faktor juga melindungi orang terdekatnya atau bagaimana ya, Mbak? Ada faktor dia melindungi orang terdekat. Tapi yang kedua, yang paling utama sebetulnya adalah bagaimana cara mereka meregulasi emosi. Ketika seseorang tidak bisa meregulasi emosi, kita kembali ke belakang. Dia tinggal dengan siapa? Bagaimana orang tuanya, bagaimana sekolah, bagaimana lingkungan, apa tontonannya. Ini semua berkumpul menjadi satu. Tapi setidaknya emosi yang tertumpuk dan kemarahan, kondisi diri yang tidak nyaman itu sudah berlangsung lama. Nggak mungkin tidak ada masalah satu kali terus terjadi seperti ini. Berarti ini kan ada kegagalan sistem, kegagalan pengasuhan, dan banyak sekali kegagalan yang membuat seorang anak jadi melakukan aktivitas ekstrim. Tapi kemudian sampai tega membunuh, menghabisi nyawa orang tuanya, apakah memang ini hanya terlintas begitu saja atau kemungkinan ada masukan-masukan informasi yang sebenarnya belum perlu didapat di usia 12 tahun begitu, Mbak Hani? Anak itu berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa biasanya sudah merencanakan, tapi kalau anak-anak karena tindakan impulsif. Lalu ketika dia melakukan tindakan ekstrim sampai 20 tusukan, itu karena dia tidak bisa mengendalikan diri terkait dengan otaknya tadi yang belum jadi gitu ya. Terus apakah ada bisikan? Kalau bisikan kan mungkin skizofren, berarti harus dibuktikan dengan kejiwaan, iya. Tapi kalau faktor-faktor yang lain, misalnya tontonan gitu ya, media sosial, itu bisa. Jadi kan ini menjadi satu
satu semua yang berkumpul gitu ya untuk mempengaruhi anaknya. Tapi kita perlu melihat lagi bahwa anak-anak yang lain juga mengkonsumsi seperti itu, dia melihat kekerasan. Tapi kenapa mereka tidak melakukan? Berarti kejiwaannya bagus, mentalnya oke. Kan ada 2 anak kita bandingkan. Anak yang pertama marah boleh, kecewa boleh, nangis boleh. Anak yang satu marah itu dianggap nggak sopan. Kecewa itu dianggap lemah, nangis dianggap cengeng. Akhirnya dipendam lah begitu dipendam. Anaknya nampak baik-baik aja dan orang tua bangga, anak saya baik-baik aja kok nggak pernah marah. Justru anak yang nggak pernah marah, nggak pernah mengungkapkan emosinya, itu yang paling bahaya. Tidak meregulasi emosi ya? Iya, betul sekali. Kak Jasra, Mas Jasra, kalau kita melihat, kalau dari KPAI sendiri melihatnya 2 kasus ini, apakah memang tadi dikatakan ada kegagalan individu, kegagalan pola asuh anak, atau apa yang sebenarnya di dalam KPAI melihatnya? Ya, pertama tentu KPAI itu turut berduka ya atas meninggalnya seorang ibu ya dan juga ayah ya, yang diduga dilakukan oleh seorang anak ya, yang seharusnya secara logika sehat ya tentu tidak akan terjadi ya. Namun kami melihat ini bukan soal tindakan kriminal biasa ya. Biasanya kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum adalah peristiwa panjang yang bisa juga terabaikan atau tidak terperhatikan, atau anak ini sebetulnya sudah mencari cara lain untuk menyelesaikan persoalan. Tapi lagi-lagi tentu anak memiliki keterbatasan, kemudian mudah dipengaruhi gitu ya. Dan oleh sebab itu kami sudah melakukan beberapa langkah ya. Pertama, sudah bertemu dengan anak ini di Kota Medan gitu ya. Kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kepolisian agar memastikan Undang-Undang Pelindungan Anak diterapkan, kemudian termasuk juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, kemudian menyangkut pertanyaan tadi, memang isu pengasuhannya isu yang sangat besar gapnya gitu ya. Di data KPAI sepanjang tahun ini sampai November kita menerima aduan 1.800 aduan. 1.800? Pelanggaran terhadap hak anak. Itu 60%-nya adalah isu keluarga. Keluarga yang bercerai, kemudian keluarga yang menelantarkan anak ya, gitu ya. Ini yang ya karena kalau kita lihat anak ini kan apalagi musim libur ini ya, ini kan interaksinya kan banyak dengan keluarga. Nah, Lebih banyak di rumah ya begitu ya? Ya di rumah atau mungkin tempat-tempat lain. Nah, tentu kita berharap keluarga ini tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Tapi kita belajar dari kasus Medan ini, tentu kasus yang ya kita melihat satu fenomena yang sangat luar biasa. Dan kasus filisida ini dalam catatan KPAI ada 6 kasus ya dari 2024 sampai 2025. 4 kasus di 2024, kemudian 2 kasus di 2025. Rentang usia anak ini usia 12 sampai 17 tahun. 12. Itu artinya angka-angka tersebut dari 2024 4 kasus ya. 2025 2 kasus yang kemudian kasus ini berujung pada kematian orang tuanya begitu ya? Ada kematian ayah maupun kematian ibu. Memang cenderung menurun, tetapi kan ini kan bukan suatu fenomena yang bisa dianggap remeh begitu ya, walaupun angkanya juga masih bisa dihitung dengan jari. Tapi kemudian bagaimana KPAI akan membenahi ataupun mungkin juga semakin mengecilkan kemungkinan-kemungkinan ada kasus serupa terjadi kembali? Iya, tentu bagi KPAI adalah upaya pencegahan di hulu ya, memastikan bagaimana fungsi-fungsi keluarga ini kan bisa berjalan secara baik. Ya. Memang ini gapnya tidak mudah ya. Misalnya di dalam aduan kami yang 60% itu dari 1.800 ini situasi keluarga kita ini kan ada yang situasi yang ada bercerai, kemudian ada yang dalam situasi yang penelantaran terhadap anak gitu ya. Dan data-data kekerasan ini kan seperti data fenomena gunung es. Nah tentu kembali di kasus Medan ini, tentu ini adalah kasus yang sangat luar biasa bagi kami gitu ya. Bagi KPAI satu kasus itu sudah banyak, sudah besar. Dan kami tentu akan melihat lebih dalam gitu ya. Kira-kira problem apa yang sehingga anak seusia 12 tahun itu diduga melakukan tindak pidana seperti itu. Yang menarik sebelum kita ke Mbak Hanifah juga, Kak Jasra kan juga tadi sudah menjelaskan bahwa sempat sudah bertemu ya dengan terduga pelaku ataupun juga anak yang berkonflik dengan hukum. ABH. Seperti apa kemudian hasil perbincangan, hasil pendalaman dari KPAI sendiri? Ya, kita ya berkomunikasi seperti biasa gitu ya, dan dia bisa menjawab ya dalam kondisi sehat gitu ya. Dan ya tentu kita berharap nanti kan ada rilis ya hari ini oleh Polrestabes Medan gitu ya. Mudah-mudahan kita akan mengetahui motif lebih dalam gitu ya.
dan termasuk ya dugaan informasi terkait misalnya dia melindungi kakaknya atau ayahnya gitu ya. Saya kira informasi-informasi itu cukup kuat mengarah ke sana. Oke, nanti kita mau ke Mbak Hanifah. Kalau melihat dari anak-anak ini sebenarnya ada nggak sih, kan ini orang terdekat ya, yang memang selama ini selalu mendampingi, ada nggak sih mungkin dari kasus yang sudah Mbak Hanifah juga hadapi, ada nggak rasa bersalah dari anak-anak tersebut? Atau memang justru merasa puas dengan hal yang ekstrim yang dilakukan ini? Tapi kita tahan dulu ya, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita melanjutkan perbincangan tadi ya kepada Mbak Hanifah dan juga Kak Jastra, kita akan bergabung bersama reporter Biro Medan TV One. Ada Nofri Afandi yang akan mengabarkan bagaimana kemudian update dari kasus seorang anak yang tega menghabisi nyawa orang tuanya. Silakan, Nofri Afandi. Ya, baik Philip, Rati, dan juga pemirsa, dua kasus memilukan pembunuhan orang tua yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Ini terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan di Kota Medan, Sumatera Utara. Seperti insiden penikaman ibu kandung oleh anak tersendiri, ini terjadi di Medan, Sumatera Utara pada 10 Desember 2025 lalu, yang terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, sekitar waktu subuh atau dalam rentang waktu pukul 4.30 sampai 5 pagi waktu Indonesia Barat, di mana pembunuhan seorang ibu rumah tangga berinisial FS berusia 42 tahun ini diduga dilakukan oleh anak kandungnya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah dasar berinisial AI berusia 12 tahun. Pembunuhan ini terungkap sekitar waktu subuh ketika anak sulung korban mendapati ibunya bersimbah darah di dalam kamar lantai 1, dan suami korban yang tidur di lantai 2 pun langsung datang dan melihat ataupun mendapati anak bungsunya ini tengah memegang pisau. Suami korban pun langsung melapor ke polisi dan jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan. Kepada salah seorang tetangga, sang suami mengungkapkan bahwa tewasnya sang istri ini merupakan perbuatan dari anak bungsunya sendiri. Dan guna mendalami kasus ini, polisi telah memeriksa sang suami, kemudian juga anak sulung korban, dan 4 hari pasca kejadian, pihak kepolisian ini melaksanakan prarekonstruksi secara tertutup di lokasi kejadian dengan menggandeng psikolog dan juga Dinas Perlindungan Anak. Selama 6 jam prarekonstruksi dilakukan, ada 43 adegan diperagakan, dan ini dilakukan tentunya untuk mengungkapkan ataupun mendapat petunjuk lengkap dalam mengungkap kasus pembunuhan secara terang-benderang guna menetapkan siapa yang menjadi tersangka. Apakah memang anak kandungnya sendiri yang masih berusia 12 tahun itu atau ada pelaku lainnya. 16 saksi telah diperiksa dan saat ini pihak tim Satreskrim Polrestabes Medan tengah menunggu hasil asesmen dari sejumlah pihak terkait seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, psikolog, hingga Dinas Perlindungan Anak Kota Medan. Dan kita tunggu seperti apa rilis ataupun pengungkapan kasus ini yang saat ini tengah didalami oleh tim Satreskrim Polrestabes Medan. Dan kemudian pemirsa, sebelumnya pada 30 November 2025 lalu juga terjadi pembunuhan ayah kandung oleh anaknya sendiri, di mana seorang dosen Universitas Sumatera Utara ataupun USU bernama orang kaya Hasnanda OKH berusia 58 tahun ini tewas dibunuh anak kandungnya sendiri berinisial MHA berusia 18 tahun. Korban tewas dibunuh dikarenakan pelaku kesal melihat sang ibu ini dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Dan pihak Polres Pelabuhan Belawan mengungkapkan bahwa kejadian ini ataupun penikaman ini terjadi di Jalan Aluminium 3, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kasus ini bermula ketika pelaku berinisial MHA ini melerai pertengkaran antara ayah dan ibunya. Namun karena hal yang dilakukannya tersebut tidak direspon oleh sang ayah, ia pun langsung pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau dan membunuh ayah kandungnya sendiri. Dan saat ini pemirsa, pelaku sudah ditahan di Polres Pelabuhan Belawan dengan dijerat pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Penghapusan KDRT dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, saya kembalikan ke Philip dan Ratih di studio. Terima kasih Nofri Afandi atas laporannya langsung dari Medan, Sumatera Utara, dan kita juga masih menantikan bagaimana rilis dari pihak kepolisian. Selamat bertugas kembali. Saya melanjutkan pertanyaan yang menggantung Mbak Hanifah. Kalau mungkin pendalaman dari Mbak Hanifah selaku kriminolog melihat kasus-kasus ini, apakah sebenarnya anak-anak ini ada rasa bersalah karena yang dihilangkan nyawanya adalah orang tuanya sendiri, atau justru ada rasa lega begitu
dengan semua yang mungkin sudah dipupuk, akumulasi yang tadi dikatakan akhirnya bisa dilampiaskan. Mereka paham nggak sih konsekuensi dari tindakan ekstrim ini sebenarnya? Oke, secara moral pasti ada penyesalan gitu ya. Tapi waktunya tidak berdekatan dengan pada saat kejadian. Karena biasanya anak-anak mengalami emosional numbing, yaitu Mbak? nol, kosong, tidak punya emosi. Makanya ketika ditanya, dia nggak ngerti apapun. Atau dia nggak berekspresi apapun. Yang penting terlampiaskan kemarahannya. Tapi pada saat kondisi-kondisi tertentu, stresnya sudah turun, depresinya sudah sembuh, dia akan mengalami kondisi-kondisi bahwa dia menyesal orang tuanya nggak ada. Karena pada dasarnya anak berusia 12 tahun biasanya itu kalau lagi emosi itu prosesnya begini, emosi, aksi, pikir. Kalau orang dewasa kan emosi, pikir, aksi, dulu, iya. sehingga dia nggak jadi melakukan. Tapi kalau anak-anak kondisinya seperti itu. Jadi proses untuk dia mengakui, mengenali perasaannya itu membutuhkan waktu yang lama. Nah ini juga yang membuat kita harus concern ke anak-anak kita agar emosinya terpenuhi dari rumah. Karena kalau tidak dia bisa melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar kita. Nah biasanya dari emosi kepada berpikir itu rentan waktunya cukup lama atau singkat atau seperti apa Mbak Hanifa? Sebetulnya kalau kita menggunakan otak kita sehari-hari, pertama kali kita tuh menghadapi permasalahan itu flight atau fight. Gitu, menyerang atau lari. Ada beberapa anak ketika ada masalah mending dia diem, walaupun tidak menyelesaikan apapun, dipendam. Nah dipendam lama-lama kan dia akan memuncak ketika ada trigger. Nah triggernya apa? Bisa dari tontonan atau bisa dari kemarahan baru yang membuat dia melakukan kekerasan. Dan kalau kita lihat ini kan bukan kekerasan yang dipersiapkan, karena kalau kekerasan atau kejahatan dipersiapkan berarti alat-alatnya juga dipersiapkan. Kalau dia Ini menggunakan spontan nampaknya peralatan dari rumah, hanya saja dia tidak bisa mengendalikan diri. Emosinya, ya. Iya, betul begitu. Tapi kalau Mbak melihat sendiri ini apakah tadi akumulasi ini memang juga karena faktor dia sering mendapatkan tekanan dari orang tuanya, bentakan secara verbal dan lain sebagainya yang mungkin secara orang tua tuh nggak sadar mungkin melakukan hal tersebut, mungkin dengan tanda kutip demi kebaikan anak tersebut akhirnya ada tekanan, ada marah yang dilontarkan yang ternyata nggak bisa diterima sama anak-anak ini. Seperti yang disampaikan Pak Jasra, bahwa dalam keluarga itu ketika ini keluarga broken, bentakan itu sebetulnya di mana-mana ada kok. Kita pun mungkin dulu pernah dibentak sama orang tua, tapi kenapa kita tidak melakukan hal itu? Karena di sisi bentakan kita juga menerima kasih sayang dan kita diajarkan untuk meregulasi emosi. Tapi ketika hal ini tidak ada semua, ya yang keluar adalah yang terpendam akan keluar, yaitu kemarahan-kemarahan yang tidak bisa dikendalikan lagi. Jadi bagaimana keluarga membuat anak-anak itu menjadi merasa nyaman, merasa tentram. Yang penting aman aja. Makanya Pak Jasa tadi bilang kejadian-kejadian ini kenapa justru terjadi di akhir tahun ketika anak-anak libur, karena ternyata sekolah tidak bisa memberikan rasa, dan orang tua takut anaknya liburan. Gitu loh. Ini kan membuat anak merasa terlabel. Di kriminologi labeling itu adalah kejahatan, bahwa ini mau liburan anak-anak bagaimana. Jadi dia akan menunjukkan bahwa memang aku anak yang nggak bisa diatur, memang aku menyusahkan, karena labeling itu adalah kejahatan. Baik, Kak Jasra sedikit juga kembali mempertegas, artinya hasil dari pertemuan dari pihak KPAI itu kepada anak yang melakukan pembunuhan kepada ibu rumah tangga ya, artinya begitu. Nah, hasil dari pertemuan sendiri kemudian melihat langsung bagaimana kondisi di sana. Ini dari anaknya sendiri seperti apa kondisinya? Apakah memang sebelumnya sudah ada upaya untuk mungkin memberikan sign ya atau tanda begitu, mungkin melampiaskan emosinya atau meluapkan emosinya kepada curhatan-curhatan di medsos atau seperti apa melihat KPAI? Ya, jadi anak ini kan berada di rumah aman ya, di pemerintah Provinsi Sumatera Utara gitu ya. Dan memang kondisi anak ini kan terus didamping oleh psikolog ya. Karena dalam di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 59 itu disebutkan bahwa anak-anak yang mengalami perlindungan khusus atau anak yang berkonflik dengan hukum itu penyelesaiannya harus cepat, kemudian harus ada pendampingan psikolog gitu ya, dan juga pendampingan dari orang tua ya, baik orang tua kandung maupun orang tua keluarga besar gitu ya. Nah, dalam pertemuan itu sebetulnya dari komunikasi yang kita sampaikan ya, dan memang anak menyesal gitu ya terkait perilaku yang tidak baik gitu ya, yang mengalami dugaan anak berhadapan dengan hukum gitu ya. Kemudian dari komunikasi kita lancar ya, nggak ada masalah sebetulnya gitu ya.
Dan tapi hubungan dengan orang tuanya, khususnya untuk ibunya sendiri, kan sempat beredar juga di media sosial bahwa sering membuat video bersama, nampaknya dekat ya. ya kalau di informasi di media sosial seperti itu ya. Tapi ini kalau kan butuh dari curhatan sang anak, didalami gitu ya. Nanti kan kepolisian akan mendetailkan itu gitu ya. Ya poinnya tentu kami mendorong kepolisian untuk mengungkap peristiwa ini seterang-terangnya gitu ya. Dalam artian apakah ini hanya anak sendirian atau mungkin ada katakanlah informasi-informasi lain yang membuat dia menjadi memuncak seperti itu gitu ya. Dan tentu kami akan tunggu ya rilis kepolisian, dan kami sudah sampaikan kepada kepolisian agar mengungkap kasus ini dengan hati-hati, karena bagaimanapun ini masih usia anak ya, yang usia yang saya kira masih punya masa depan ya, untuk bisa kesempatan selanjutnya untuk diperbaiki. saat ini memang kondisinya di rumah aman, nantinya apakah akan dikembalikan kepada keluarga, kan masih ada ayah dan juga kakaknya di situ? Iya, nanti kan dilihat proses hukumnya seperti apa ya, karena usia 12 tahun ya di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kita itu kan dapat diproses secara hukum. Baik, Mbak Hanifah, secara psikolog mungkin bagaimana kemudian penanganan lebih lanjut terkait juga mungkin adanya penyesalan begitu ya. Tapi kan kita juga bisa melihat bagaimana penyembuhan ataupun proses pengembalian rasa percaya diri, pengembalian psikolog dari anak tersebut seperti apa, Mbak Hanifah? Iya. Kalau sudah seperti ini, tadi sudah sampaikan Pak Jasra bahwa anak ini sudah didampingi oleh psikolog, didampingi oleh profesional yang pastinya bisa menyembuhkan anak ini, dan pastinya dia harus mendapatkan hak-haknya gitu. Dan dihilangkan label bahwa dia adalah seorang pembunuh, karena sebetulnya dia tidak dilahirkan untuk menjadi jahat, dia hanya korban dari sistem, dari semuanya gitu. Nah, yang perlu sekali dilakukan adalah mengembalikan dia dalam kondisi atau suasana bersama anak-anak yang lain gitu. Nah, ini yang menjadi tugas KPAI dan pihak penegak hukum ya Pak ya. Karena bagaimanapun juga kemarin ada yang menyampaikan, kenapa selama anak ini belum dinyatakan sebagai anak berhadapan dengan hukum, kenapa tidak dikembalikan ke sekolah? Padahal kan menjadi sesuatu yang sulit, situasinya menjadi sulit karena anak ini sudah terlabel bahwa dia adalah takutnya juga di lingkungan sekolah tidak begitu menerima dan lain sebagainya. Harapannya kan anaknya tetap disupport, tetap hidup dengan teman-temannya, tapi ketika label itu sudah datang, dikhawatirkan anak menjadi korban bully. Jadi dia menjadi korban kesekian kali, sudahlah korban dari keluarga, dari sistem, dari teman-temannya. Ini yang dikhawatirkan. Baik, ini harapannya dua kasus ini menjadi kasus yang terakhir ya, jangan sampai di 2026 dan tahun-tahun berikutnya ada kasus serupa, dan bagi keluarga, mungkin lingkungan terdekat keluarga, sekolah, bahkan tetangga, sama-sama kita mengawasi anak-anak kita, semoga tidak ada lagi kasus ini, menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Dan kegiatan juga lebih positif pastinya ya. Terima kasih banyak Mbak Hanifah dan juga Kak Jasra sudah hadir pagi hari ini. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan informasi. Ada yang mandi nih. Bukan mandi kembang, bukan mandi susu, tapi mandi lumpur ya. Ini di Jalan Rusak Parah di Desa Bonder, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang informasinya ini membuat seorang kepala desa melakukan aksi protesnya cukup unik dengan mandi lumpur. Tapi lumpur itu kan bagus buat kulit. Itu kan lumpur yang berbeda. Tapi udah, informasinya sesaat lagi pemirsa. Ya pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini ada jalan rusak parah di Desa Bonder, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah, NTB, yang membuat seorang kepala desa ini melakukan aksi protes yang unik karena dengan mandi lumpur bersama warga di kubangan jalan yang rusak. Biasanya kan kalau kita lihat ini ada yang mandi susu, mandi kembang, ini kok mandi lumpur ya. Dimana ternyata pemirsa, aksi kepala desa Bonder Slamet Riyadi ini sebagai bentuk kekecewaan atas kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah dan belum juga diperbaiki meski sudah berjuang kali diusulkan kepada pemerintah daerah setempat untuk diperbaiki ya. Jalan tersebut merupakan akses utama penghubung antar desa dan sering menyebabkan kecelakaan serta kerusakan kendaraan. Menurut Slamet Riyadi, aksinya bukan untuk mencari sensasi, melainkan bentuk protes terbuka agar pemerintah daerah Lombok Tengah segera memperbaiki dan juga memberikan perhatian serius terhadap kerusakan infrastruktur yang sudah menahun.
Usai aksi tersebut viral, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum langsung menurunkan alat berat untuk perbaikan. Nah, itu dia. Tapi tadi ada yang bawa sabun. Menurut saya sih sayang ya sabunnya ya. Bakal kotor juga kena lumpur lagi. Masih nih ketutup ya, gelasnya. berarti ya. Ya, sesuai dengan berita yang tadi kita sudah saksikan dan juga kita sampaikan bahwa ini sebenarnya bukan aksi mencari sensasi semata. Tidak. Tidak hanya untuk viral di media sosial. Tidak, ini aksi Ya, protes. betul. Ya kan? Tapi ternyata protesnya juga langsung direspon. Amin, kan begitu ya. Dan kita langsung terhubung bersama dengan Slamet Riyadi selaku Kepala Desa Bonder. Selamat pagi, Pak Riyadi. Pak Riyadi, sudah mandi pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah, sehat, udah mandi. Wah, sudah ganteng. Sudah keren ya. Sudah keren pagi Baik, ini ya. Pak Riyadi, sebenarnya bisa diceritakan kepada kita semua, kepada pemirsa, sebenarnya aksi protes mandi lumpur ini merupakan protes perbaikan jalan yang rusak. Memang sudah rusak berapa lama, Pak Riyadi? Sudah lama, Mas Felix dan Mbak Rati, sudah lama. Oke. Dan itu menjadi pemicu angka kecelakaan. Dan ini adalah jalan pariwisata, bukan hanya di desa kami, tetapi hampir ini jalan utama Kecamatan Praia Barat penghubung jantung kota Lombok Tengah menuju pariwisata. Dan itu terhubung desa-desa yang ada di Kecamatan Praia Barat, bahkan Praia Barat Daya. Ya Pak Kades, jadi sudah sebelumnya ini sudah ada apa? Laporankah kepada pusat tapi tidak direspon sehingga sampai turun langsung ke Kubangan atau gimana nih Pak ceritanya? Kami selalu mengusulkan melalui APBDes yang diusulkan ke kecamatan dan kabupaten. Melalui musrembang kecamatan kami selalu usul jalan-jalan kabupaten dan ya kemungkinan karena kondisi Kabupaten Lombok Tengah kita paham mungkin ada program-program prioritas sehingga tidak bisa terrealisasi. Oke. Nah, Pak Kades, sebelumnya jalan-jalan yang rusak ini sudah pernah diperbaiki dan kemudian kembali rusak atau memang sudah lama tidak diperbaiki, Pak Kades? Tahun 2021 sudah diperbaiki. Cuman mungkin faktor-faktor lain karena intensitas jalan yang dipakai mulai dari kendaraan bermotor hingga tronton-tronton besar itu mungkin yang membuat jalan ini rusak. Kemudian yang kedua, kami berharap dari pemerintah kabupaten misalnya ada drainase di setiap jalan kabupaten ini untuk diperbaiki karena ini juga menjadi penyebab kerusakan jalan. Pak Kades, ini dapat inisiatif dari mana Pak? Akhirnya kok memilih untuk mandi lumpur di situ Pak? Kan bisa mandi kembang, mandi susu. Biasanya sebenarnya kan bentuk protes kan ada banyak ya. Artinya mungkin memblokade jalan, gitu ya. Kok bisa kepikiran mandi lumpur? Jadi begini, berawal dari ide gagasan dari teman-teman Karang Taruna Pemuda yang awalnya mau aksi, tapi kami berpendapat ngapain harus aksi? Kenapa kita tidak perbaiki? Sebagai bentuk kita sebagai warga yang baik awalnya partisipasi dan itu kita buat udah jalan hampir sekarang mau rampung melalui donasi baik itu pejabat maupun warga yang menyumbang material dan sebagainya dan kami selaku pekerja pemuda dan saya sendiri dan teman-teman pejabat lain juga ikut kerja di dalamnya. Mungkin itu dulu kenapa muncul di situ. Yang kedua, kenapa saya mandi lumpur sebagai anak bangsa ya, utamanya ketika menjadi pemimpin ada dua prinsip yang saya yang tidak bisa lari Mas Fatih dan Mas Felix dengan Mbak Rati. Yang pertama, tugas utama kita, saya pribadi selaku kepala desa sering didengungkan oleh para pendiri bangsa ya, yaitu membangun jiwa dan raganya. Ini pendiri bangsa. Nah, jiwa yang memastikan saya harus memastikan rakyat atau masyarakat kami terjamin karakternya, mentalnya, kesehatannya, mencintai negaranya, itu semua ada di pendidikan. Sementara fakta yang terjadi ya, kami juga data statistik desa dengan akses pendidikan, ketersediaan pendidikan sangat cukup membadai.
Hanya saja tidak sebanding dengan output pendidikan yang berkaitan dengan urusan pendidikan dengan ketersediaan pekerjaan terbatas. Nah, sebut saja sekarang di desa Pundri itu angka pengangguran cukup tinggi. Kami juga pusing, Mbak. Pusing, otak ini mau pecah ini. Begitu kira-kira. Ya, kemudian Baik, Pak Kades. itu yang mungkin yang membuat terinspirasi dalam benak saya melihat situasi kondisi hari ini, bahwa kami ingin totalitas menjadi seorang pemimpin, namun keterbatasan baik saya selaku kepala desa maupun mungkin kondisi daerah yang Baik, Pak Kades. Pak Kades. Fiskal. Ya, Pak Kades, kami juga penasaran Pak, artinya apakah kemudian sebelum mendapatkan respon dari pemerintah, ini kemudian warga juga sempat bergotong royong untuk ikut memperbaiki jalan yang rusak, atau sebelumnya juga sudah mendapatkan respon dari pemerintah? Bagaimana kemudian Pak Kades? Sebenarnya upaya pemerintah sangat maksimal, Mas. Jadi sebenarnya ini kita tidak menyalahkan pemerintah sebenarnya maupun tuan kita, yaitu bos kita itu warga, juga tidak kita salahkan. Tapi sebenarnya ini refleks kejadian ini tanpa ditunggangi oleh embel apapun. Kami murni dengan lillahi ta'ala. Tiba-tiba karena capek saya ambil gayung, saya mandi. Ya tentu karena dalam benak saya berpikir, Mas Pelik dengan Mbak Ratih, saya berpikir, saya kutip salah satu prinsip ya, salah satu kedua yang disebut dalam surat Ali Imran ya, ayat 26. Di sana menjelaskan bahwa pemimpin itu akan diuji. Ada dua kemungkinan, bisa dihinakan oleh Allah maupun diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, semoga saya sebagai kepala desa tidak menjadi ujian hina, sehingga kami totalitas sebenarnya. Baik, Pak Kades, totalitas sekali. Betul. Kita berikan apresiasi sehingga juga ini sudah langsung direspon. Semoga tidak ada lagi jalanan rusak di wilayah Anda ya Pak. Terima kasih banyak. Selamat Riyadi, Kepala Desa yang sudah berbagi informasi dan juga waktunya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan dua penumpang ini tengah terlibat cekcok terjadi di dalam bus Transjakarta yang kemudian videonya ini viral di media sosial. Viral banget, netizen komentarnya pedes deh kalau ngeliat ini. Karet dua ya. Karet dua. Jadi terlihat memang dalam video tersebut ada seorang penumpang dan juga seorang penumpang yang juga perekam video yang duduk di kursi, tapi kursinya sebenarnya bukan kursi prioritas sih. Ini kursi yang memang umum, gak harus untuk prioritas juga. Dimarahi dan juga dimaki oleh seorang ibu yang berdiri di depannya. Jadi lantaran menganggap tidak mau mengalah dan memberikan yang lebih tua ya, begitu ya. Tidak ada etikanya untuk dengan orang tua, nggak mau ngalah dan lain sebagainya. Akhirnya ibu-ibu ini marah nih ke anak muda yang lagi duduk di kursi tersebut. Padahal di dalam rekaman ini juga sudah dijelaskan oleh yang merekam video ini bahwa kondisi badannya juga lagi nggak fit. Akhirnya dia memilih untuk duduk. Dan juga duduknya informasinya bukan di kursi prioritas ya. Bukan. Bahkan juga sejumlah pihak akhirnya melihat percekcokan ini memilih untuk memberikan kursinya kepada si ibu. Tapi si ibu tidak mau. Tetap bersikeras semuanya kursinya. Udah gengsi ya. Saya pikir di Senayan doang yang rebutan kursi. Ternyata di Transjakarta juga ada ya kasus rebutan kursi ternyata ya. Yang rebutan kursi ternyata ya. Ya, untuk menanggapi insiden tersebut ternyata pihak Transjakarta juga menghimbau seluruh penumpang agar lebih memperhatikan fasilitas prioritas dan memahami peruntukannya. Tapi ini udah masuk prioritas belum? Soalnya ibunya bilang saya bisa kok jalan-jalan, masih kuat kok jalan-jalan. Ini agak sulit ya bagaimana kemudian antara memberi dan juga dikasih, tapi karena udah kadung gengsi kayaknya ibunya juga jadinya nggak mau duduk nih. Nah itu dia. Ya, untuk mengetahui sebenarnya bagaimana update dari kasus ini, kemudian bagaimana himbauan-himbauan dari Transjakarta untuk juga mengurangi kemungkinan terjadinya insiden rebutan kursi ini ya. Kita sudah terhubung bersama reporter kami, ada Kesia Clarissa yang akan mengabarkannya untuk Anda. Kesia, silakan. Ya, selamat pagi Philip, Kamarati dan juga pemirsa mengenai video yang viral kemarin beberapa waktu lalu ini di mana seorang penumpang dimarahi dan dimaki oleh seorang ibu-ibu lantaran persoalan mengenai tempat duduk. Ini memang kronologinya terjadi di bus Transjakarta yang dimana ketika penumpang tersebut duduk di kursi non prioritas dan kemudian seorang ibu-ibu datang dan kemudian meminta untuk diberikan tempat duduk. Karena memang
si penumpang ini juga sudah mengatakan bahwa dia sedang mengalami sakit kepala dan juga duduk di kursi non prioritas. Dan sebagai informasi kepada Anda, Philip, Kamarati dan juga pemirsa, kursi prioritas ini diperuntukkan untuk ibu hamil, kemudian kepada lansia, kemudian ibu yang membawa anak ataupun balita dan juga kepada penumpang disabilitas. Nah, ini di setiap Transjakarta ini memang sudah memiliki kursi prioritas. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari Transjakarta, kami sudah bersama dengan Mbak Ayu Darmawa sebagai Kepala Departemen Humas. Ibu, bagaimana ini soal tanggapannya mengenai video yang kemarin? Ya, jadi betul itu adalah kejadian yang ada di rute 7C Transjakarta Cawang gitu ya. Itu hari Sabtu sore sekitar jam 15.30 hingga jam 16. Dan seperti yang terekam di media sosial dan viral, ada pelanggan yang duduk di bangku non prioritas, kemudian ada sedikit konflik gitu yang kemudian viral di media sosial yang melibatkan antar pelanggan. Kami dari Transjakarta tentu menyayangkan insiden ini dan kami menyampaikan empati yang terdalam. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh pelanggan tersebut dan berharap ke depan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Nah, Mbak, ini kan di setiap bus Transjakarta ini ada kursi prioritas nih. Untuk jumlah kursi prioritas di setiap bus Transjakarta ini berbeda-beda atau bagaimana? Betul, jumlah kursi prioritas yang ada di bus Transjakarta karena ada berbagai kategori bus itu berbeda-beda dan ditandai dengan warna merah. Saya akan mengajak Keisha dan pemirsa TV One di rumah untuk melihat lebih dekat. Ini adalah kursi prioritas dan bagaimana bedanya dengan kursi-kursi yang lainnya atau non prioritas. Kursi prioritas adalah kursi yang berwarna merah dan sudah ada himbauan. Himbauannya ada di kaca. Himbauannya ada di kaca bahwa kursi prioritas, bangku prioritas ini diperuntukkan untuk pelanggan lansia, ibu hamil, pelanggan yang membawa anak, jadi tidak hanya pelanggan perempuan dan juga pelanggan disabilitas. Jadi kursi merah ini diperuntukkan untuk 4 kategori tersebut. Dan untuk kursi non prioritas itu bisa digunakan oleh semua pelanggan Transjakarta. Dari informasi yang kami dapatkan, sebenarnya kami sudah membuka komunikasi dengan pelanggan yang merekam kejadian tersebut yang mengalami ketidaknyamanan ketika menggunakan layanan Transjakarta bahwa pelanggan tersebut duduk di kursi non prioritas. Kan kemarin kita lihat itu Bu di video yang viral kemarin itu keadaan bus Transjakarta ini kan memang lagi padat. Ini memang di jam berapa sih Mbak kejadiannya? Oke, itu hari Sabtu jam 15.30 hingga jam 4 sore. Di rute yang tadi saya sampaikan di Cibubur, Cawang, Celilitan, rute 7C. Ini kan emang lagi ramai. Apakah dari Transjakarta sendiri untuk jam memang lagi rush hour begitu, apakah dari Transjakarta menambah armada di jam-jam rush hour tersebut? Oke, sebenarnya itu di hari Sabtu. Jadi jumlah armada Transjakarta di hari Sabtu tentu lebih sedikit dibanding dengan hari kerja, walaupun itu di jam-jam sore. Tapi yang pasti ada cukup banyak bus yang melintas di halte untuk pelanggan yang ingin mendapatkan tempat duduk itu bisa menunggu terlebih dahulu dan apabila merasa ada dalam kategori pelanggan prioritas itu bisa menyampaikan kepada petugas kami yang ada di halte, kemudian nanti petugas akan membantu pelanggan mendapatkan tempat duduk prioritas. Ya, mengenai kursi prioritas ini apakah sudah pernah memberikan sosialisasi kepada penumpang Transjakarta? Oke, sosialisasi tentang kursi prioritas dan sosialisasi lainnya sering Transjakarta lakukan di sosial media, bahkan di seluruh bus Transjakarta itu sebelum memulai perjalanan pasti akan ada sosialisasi bahwa bus ini dilengkapi dengan kursi prioritas diperuntukkan 4 kategori tersebut. Sebelumnya ada pernah kejadian seperti ini nggak Mbak?
Sebelumnya seperti juga pernah viral di media sosial ya, kalau cekcok antar pelanggan tentu pernah terjadi walaupun konteksnya tidak selalu tentang memperebutkan kursi prioritas atau tempat duduk. Tapi untuk kejadian serupa yang ada di bus tentu pernah terjadi, dan kami berharap tidak lagi ada penambahan-penambahan kasus seperti ini. Pelanggan bisa saling menghormati satu sama lain agar bisa bertransportasi lebih nyaman. Solusi dari Transjakarta nih Mbak, ini kan mungkin udah sering terjadi ya. Solusi dari Transjakarta untuk menghindari kejadian seperti ini seperti apa? Kami tentu mengajak peran aktif dari semua pelanggan. Kami melayani lebih dari 1,4 juta perjalanan setiap harinya untuk terus aktif bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan bersama ketika menggunakan Transjakarta. Di sisi lain, kami juga terus melakukan sosialisasi melalui media sosial, melalui voice announcer dan media massa seperti hari ini kita live bersama TV One, dan kami juga memperkuat sosialisasi yang dilakukan oleh petugas-petugas kami di lapangan untuk terus memberikan himbauan dan membantu pelanggan prioritas. Tapi biasanya di setiap bus ini ada berapa kru yang bertugas begitu? Kemudian apakah ada penambahan setelah kejadian ini? Jadi kalau untuk petugas yang ada di dalam bus, tidak semua bus Transjakarta ada petugas yang bertugas di dalamnya, tapi tentu ada petugas yang siap membantu di halte. Mungkin himbauan kepada penumpang Transjakarta begitu, bagaimana? Kami mengajak seluruh pelanggan Transjakarta untuk bersama-sama menjaga kenyamanan dan keamanan bersama, untuk sama-sama melanjutkan perjalanan bersama Transjakarta dengan nyaman, dengan aman, dan menghargai hak pelanggan yang lainnya. Prinsipnya saling menghormati untuk kenyamanan bersama. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya Mbak Ayu. Ya pemirsa, himbauan dari Transjakarta ini memang untuk tetap menghormati dan juga saling menjaga demi kenyamanan dan keamanan bersama untuk menaiki transportasi di Jakarta, khususnya Transjakarta. Demikian, kembali kepada Anda Philip Kamarati dan juga pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location. Seperti biasa, segmen terakhir Apa Kabar Indonesia Pagi kami hadirkan informasi yang viral di media sosial. Salah satunya ada upaya pemerkosaan di sebuah minimarket yang berlokasi di kawasan Nusa Dua, Bali. Dari rekaman CCTV ini terlihat ada seorang pria menggunakan jaket hitam ini mendekati seorang karyawati yang sedang berada di kasir. Jadi sedang menata barang, pelaku kemudian mencoba menyerang korban dari belakang. Menyadari bahaya, korban ini dengan sigap melakukan perlawanan. Meski sempat terjatuh, korban berusaha melepaskan diri dan juga menendang pelaku. Aksi tersebut membuat pelaku ini gagal melakukan kejahatannya dan langsung melarikan diri. Pihak minimarket segera melaporkan kejadian dengan menyerahkan barang bukti yakni CCTV, dan juga pelaku dilaporkan sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Betul sekali, berkat rekaman CCTV juga artinya mempermudah pihak kepolisian untuk segera mengamankan pelaku. Dengan mengurangi tindakan-tindakan seperti ini bisa terulang kembali. Dan juga penting untuk seorang wanita untuk belajar bela diri mungkin ya. Kayak tadi nendang. Nah, Rati tinju kan kalau saya lihat ya kayaknya ya. Udah sesuai ya. Otot-otot tinju terlihat ya. Udah, kita bergeser ke informasi viral berikutnya. Ini ada video yang juga beredar di media sosial. Ada insiden terbaliknya rakit darurat. Ini yang ditumpangi oleh rombongan Wakil Gubernur Aceh saat menyeberangi sungai menuju kawasan Pame Aceh. Nah, ini viral nih, bentar lagi nih. Betul. Ini kita lihat ya bagaimana sebenarnya rombongan dari Wakil Gubernur Aceh yang ingin menyeberang ke lokasi bencana begitu ya. Namun tiba-tiba saja rakit yang ditumpangi oleh rombongan terbalik. Aduh. Waduh. Mohon maaf, saya jadi ketawa. Ini sebenarnya nggak boleh ketawa. Rati, dosa. Kita dosa. Astagfirullahaladzim ya. Untung semua selamat ya. Betul, beruntung personil TNI yang berada di lokasi juga sigap memberikan pertolongan dan melakukan evakuasi. Ya kalau melihat cuma ini apa namanya? Iya loh, kayak pakai tong aja untuk kan isinya nyebrang. Betul sekali. Wah, ya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ini kalau kata Rati tadi ada teman saya yang keluar nyari angin begitu ya. Buaya darat, teman lama tapi untungnya teman lama ya, di mana warga sekitar Bantar Gerbang, Bekasi baru ini dikejutkan dengan kemunculan seekor buaya muara
yang kalau kita lihat di layar kaca ini ukurannya cukup besar, berada tepat di tengah area persawahan warga. Jadi lokasinya tepatnya di Kelurahan Cikiwul. Oke. Jadi pada lahan persawahan milik warga, ini damkar pun akhirnya damkar lagi. Seperti biasa. yang dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi buaya tersebut. Jadi meski sempat menghebohkan warga, Ya. petugas ini berhasil mengamankan buaya dan membawanya ke sektor Bekasi Selatan. Jadi kalau menurut damkar, buaya muara ini diduga merupakan peliharaan warga yang terlepas. Lah kok bisa-bisanya? Kok bisa ya? Petugas pun memberitahu agar tetap waspada dan segera melapor jika melihat satwa liar yang muncul di lingkungan sekitar. Pak Damkar, ini ada di sini loh satu. Itu yang kan teman belum lama dievakuasi. saya. Tapi kalau kita lihat bagaimana proses penangkapannya Kenapa tuh? tanpa perlawanan. Tanpa perlawanan. Begitu ya? Biasa, emang buaya begitu. Cukup kedipan mata biasanya Cukup kedipan kalau buaya mata. nangkep buaya. Nah, kita juga ada informasi Ya. lain. Ini selain buaya, ada ular juga ya ternyata ya. Ya. Video yang juga viral di media sosial, ada momen menegangkan kemunculan ular pemirsa di teras rumah warga. Ih, ya Allah. Kalau kita lihat bagaimana ini sebenarnya cukup Lagi ngaso-ngaso begini lagi santai-santai, kemudian ada yang nyolek-nyolek, siapa nih kira-kira kan? Ternyata adanya seekor ular yang tanpa disadari ini berukuran cukup besar merayap keluar dari area dalam rumah. Dan masih santai ya kalau kita lihat ya. Bagaimana kemudian, nah ini dia warga kemudian panik melihat ada ular ya. Karena kalau kita lihat di bagian luarnya ini, dari rumah yang tempat kemunculan ular ini sepertinya area perkebunan begitu ya. Oh, jadi ini Betul. namanya ular apa jenisnya nih? Ini kemungkinan ular Saya pikir sanca. ular kasur nggak sih? Ular kasur bukan, ini bukan ular kadut begitu ya. Ini sepertinya antara ular sanca karena memang nggak langsung gigit biasanya ya. Oh gitu, paham Gitu. sekali kayaknya ya. Dimana sontak mereka pun langsung bangun dan lari dari ancaman sang reptil. Beruntung tidak digigit langsung ya. Cukup kaget juga sih ya melihat kejadian-kejadian Kaget seperti ini banget ya. sih. Ini pasti ujung-ujungnya damkar lagi yang ditelepon. Pak Damkar, tolong di rumah saya ada ular. Tolong. Ya, kemunculan ular tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Pantunnya, pantun gak nih? Saya nggak ada. Saya kasih. Iya. Tias Mirasi Lari Pagi. Cakep. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia pagi. Saya Filipus Yuraso. Saya Kamaranti Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai Sampai jumpa. jumpa. Selamat berlibur.